Warung kelontong Bu Heni berdiri di tepi jalan kecil yang membelah permukiman warga. Di bagian depan, ada kursi panjang dari kayu tua tempat beberapa ibu sering duduk sambil mengobrol. Bu Heni, seorang janda berumur 40-an, tinggal sendiri sejak suaminya meninggal 2 tahun lalu. Untuk menyambung hidup, ia membuka warung dan sesekali berjualan nasi bungkus. Siang itu, cuaca mendung. Warungnya cukup ramai. Ada Bu Darmi dan Pak RT Mahfud yang tengah berbincang sambil menyeruput teh. Sudah sebulan, ya Pak Rumadi nggak kelihatan, kata Bu Darmi sambil melipat tangan di dada. Pak RT mengangguk pelan. Iya, waktu ditemukan, katanya udah meninggal beberapa hari di rumahnya. Gak ada yang tahu. Sendirian ya? Tanya Bu Heni, tanpa menoleh dari etalase kacanya yang berisi roti kering dan mie instan. Sendirian. Meninggalnya juga nggak jelas kapan. Tapi yang pasti, sejak itu rumahnya kosong. Padahal dulu galaknya bukan main kalau nagih utang. Bu Darmi menyambung, aku aja pernah dimaki, cuma gara-gara nunda bayar 2 hari. Tapi ya gitu, sekarang malah nggak ada kabarnya. Obrolan berhenti sejenak. Bu Heni tampak gugup, jemarinya mengetuk meja pelan. Ia punya sejarah sendiri dengan Pak Rumadi. Beberapa tahun lalu, ia meminjam uang untuk biaya pengobatan suaminya. Bunganya besar, dan ia belum sempat melunasinya hingga pria itu meninggal. Gak enak juga ngomongin orang yang udah gak ada, ucap Bu Heni kemudian. Pak RT berdiri. Ya, semoga tenanglah di sana. Tapi kalau bisa, rumahnya dijagain juga. Warga mulai risih, katanya suka dengar suara-suara aneh. Bu Heni hanya mengangguk. Hatinya tidak tenang. Ia berharap semua itu hanya obrolan biasa, bukan pertanda apa-apa. Malamnya, warung sudah ditutup sejak maghrib. Bu Heni duduk sendiri di dalam rumah, memandangi televisi kecil yang menampilkan sinetron lama. Listrik sempat redup sebentar. Ia berdiri untuk mengecek saklar. Begitu kembali ke ruang tengah, ia mendengar suara dari arah belakang rumah. Bunyi itu pelan, seperti ada yang mengetuk papan kayu di dinding dapur. Bu Heni mematung. Tidak ada angin, tidak ada hewan. Rumah tetangga juga jauh dari sisi belakang. Ia melangkah pelan, membuka tirai dapur. Tak ada siapapun di sana. Tapi saat ia mengintip keluar jendela, matanya tertumbuk pada sesuatu. Ada bayangan putih berdiri di dekat pohon pisang. Tingginya seperti orang dewasa. Diam, tidak bergerak. Bu Heni membalikkan badan. Ia menutup tirai dengan cepat, mundur hingga menyentuh tembok. Napasnya tak beraturan. Ia tak yakin apa yang dilihatnya tadi, tapi bayangan itu seperti tubuh terbungkus kain putih. Jam sudah menunjukkan hampir tengah malam, namun Bu Heni belum bisa tidur. Ia duduk di kursi dekat dapur, memandangi termos dan cangkir yang belum dirapikan. Lampu dapur menyala remang. Sejak beberapa hari terakhir, suasana rumahnya terasa aneh. Kadang ia merasa ada yang memperhatikannya dari luar jendela. Ketukan itu terdengar lagi dari arah pintu belakang. Suara pelan teratur, seperti diketuk pakai jari. Bu Heni mematung. Pintu belakangnya terbuat dari papan tua, langsung menghadap ke kebun kecil yang ditumbuhi beberapa batang pohon pisang. Ia berjalan pelan, menempelkan telinganya ke pintu. Tidak ada suara apa-apa lagi. Saat ia mengintip lewat celah jendela, tak terlihat siapapun di luar. Tapi bau aneh mulai tercium. Seperti bau tanah basah, bercampur sesuatu yang apek. Ia menutup jendela lagi, kembali ke kursinya. Jantungnya masih berdebar. Malam sebelumnya, bau itu juga muncul. Dan malam sebelumnya lagi, ia sempat melihat bayangan putih berdiri diam di dekat pohon pisang paling ujung. Bentuknya tegak, tanpa gerak, tidak seperti kain yang tertiup angin. Tapi ketika ia menyalakan senter dan menyorot ke sana, bayangan itu hilang begitu saja. Keesokan paginya, Bu Heni datang ke rumah Pak RT Mahfud. Rumahnya hanya berjarak 3 rumah dari warungnya.
Pak RT sedang duduk di teras, membetulkan selang air. "Bu Heni, ada apa? Kelihatan capek begitu." "Saya cuma mau cerita, Pak," katanya pelan. "Beberapa malam ini rumah saya kayak aneh." Pak RT berhenti membetulkan selang. "Aneh gimana maksudnya?" Bu Heni menarik napas. "Pintu belakang sering kayak diketuk. Terus, saya juga beberapa kali lihat bayangan putih di belakang dapur. Berdiri aja begitu. Gak jelas, tapi saya yakin ada." Pak RT duduk tegak, wajahnya tampak ragu. "Ibu yakin bukan orang lewat atau hewan?" "Gak, Pak. Kalau suara hewan pasti saya tahu. Ini beda. Bau juga muncul aneh. Bikin kepala saya pening." Pak RT termenung sejenak. "Ibu mungkin kecapean, udah banyak pikiran, soal warung, soal almarhum suami, utang-utang ke Pak Rumadi. Semua numpuk." Bu Heni menunduk. "Iya, mungkin juga. Coba ibu banyak istirahat dulu. Jangan langsung mikir yang aneh-aneh. Rumah itu juga masih deket sama kebun. Bisa jadi apa saja yang lewat," kata Pak RT mencoba menenangkan. Bu Heni mengangguk pelan. Tapi dalam hatinya, ia tahu suara dan bayangan yang muncul itu bukan hal biasa. Ia hanya belum berani menyimpulkan apa-apa. Sore itu, ia memandangi pohon pisang di belakang rumah dari jendela dapur. Tak ada bayangan, tapi bau itu mulai muncul lagi. Kang Dirman dikenal sebagai sopir angkot yang sabar dan rajin. Umurnya sekitar 50 tahun, badannya kurus, dan selalu memakai topi lusuh yang menempel erat di kepalanya. Ia sering ngetem di persimpangan dekat rumah kosong bekas milik Pak Rumadi. Menurutnya, tempat itu strategis. Banyak penumpang yang lewat jalur tersebut. Malam itu, penumpang sudah sepi. Kang Dirman memutuskan menunggu 15 menit lagi sebelum pulang. Angkotnya terparkir di tepi jalan yang sepi. Lampu jalan cuma satu, redup dan nyala mati. Di seberang, rumah tua milik almarhum Pak Rumadi tampak gelap dan tertutup rapat. Rumput di halamannya sudah tinggi, seperti tak pernah dibersihkan. Kang Dirman duduk di dalam mobil, setengah mengantuk. Tapi matanya tiba-tiba terbuka lebar saat melihat sesuatu berdiri diam di tepi jalan. Sekitar 10 meter di depan mobilnya. Sosok putih, tegak, tak bergerak. Kang Dirman menyipitkan mata. Bentuknya seperti tubuh dibungkus kain kafan. Ia membuka jendela sedikit, mencoba melihat lebih jelas. Sosok itu masih diam. Lalu wajahnya terlihat. Kang Dirman langsung menoleh ke belakang. Wajah itu sangat mirip dengan Pak Rumadi. "Wah, jangan bercanda gumamnya sambil mencoba menyalakan mesin mobil. Tapi mesin angkotnya tidak merespons. Ia coba lagi, tetap tidak menyala. Padahal tadi siang normal-normal aja." Wajahnya mulai pucat. Sosok putih itu masih di sana. Tidak bergerak, tidak bersuara, tapi membuat seluruh tubuhnya kaku. Kang Dirman buru-buru keluar dari mobil. Ia tak sanggup duduk diam di situ lebih lama. Kunci mobil masih tergantung di dashboard. Ia tidak peduli. Dengan langkah cepat, hampir setengah berlari, ia menjauh dari angkotnya. Tidak menoleh ke belakang. Nafasnya memburu, keringat dingin membasahi punggung meski udara malam cukup dingin. Sesampainya di rumah, ia mengunci pintu, duduk di lantai ruang tamu, dan menenangkan dirinya sendiri. Istrinya Bu Nanik keluar dari kamar. "Pak, kok mukanya pucat banget? Kenapa?" "Lihat, tadi aku lihat dia, Nan," ucap Kang Dirman terbata. "Siapa?" "Pak Rumadi, atau yang mirip banget sama dia, berdiri dekat rumahnya." Diam aja tapi ngeliatin. Bu Nanik hanya bisa menatap suaminya bingung. Warung kecil milik Bu Heni biasanya mulai buka sejak subuh. Ia menjual kopi, mie instan, dan gorengan untuk warga sekitar. Tapi pagi itu warungnya sepi. Tidak ada pelanggan satupun yang mampir. Padahal biasanya sudah ada 2 atau 3 orang yang nongkrong sambil minum kopi. Saat membereskan meja, Bu Heni menemukan selembar uang 20.000 yang terlihat lusuh dan basah.
seperti habis jatuh ke selokan. Uang itu tergeletak tepat di atas meja paling pojok. Padahal tak ada siapapun yang datang dari tadi. Ia sempat memandangi uang itu beberapa saat, lalu mengambilnya dengan hati-hati dan menyimpannya di dalam laci. Hatinya tidak tenang. Malamnya warung sudah ditutup lebih awal. Bu Heni memilih tinggal di ruang tengah rumahnya. Ia mencoba tidur, tapi matanya tetap terbuka. Dapur dan warung berada di satu bangunan yang sama. Hanya dipisahkan tirai dari kain batik yang sudah pudar warnanya. Suara langkah pelan terdengar dari arah warung, seperti sandal yang diseret-seret. Lalu terdengar bisikan lirih, menyebut namanya. "Heni." Ia langsung duduk. Jantungnya berdetak keras. Ia berjalan pelan ke arah tirai, berdiri tepat di belakangnya. Tak ada suara lagi. Tapi saat ia mengintip dari celah kecil di pinggir tirai, matanya menangkap sosok putih melintas cepat. Bungkus tubuhnya seperti kain yang kotor. Gerakannya pelan, tapi terasa nyata. Tidak mungkin itu bayangan atau hewan. Bu Heni mundur. Kakinya gemetar. Ia mengambil jaket dan langsung berjalan ke rumah Pak RT Mahfud. Pak RT sedang duduk sambil menonton televisi. Melihat Bu Heni datang dengan wajah tegang, ia langsung berdiri. "Ibu Heni, ada apa lagi?" "Saya mau ngomong, Pak, soal utang saya ke Pak Rumadi," katanya pelan. Pak RT menoleh mematikan televisi. "Utang apa maksudnya?" "Dulu, sebelum Pak Rumadi meninggal, saya pernah pinjam 2 juta. Katanya lunasin 2 minggu. Tapi sampai sekarang saya belum bayar." "Kenapa nggak dibayar?" "Saya nggak punya uang waktu itu. Saya kira nanti kalau ada uang, saya bayar. Tapi belum sempat, dia keburu meninggal." Pak RT mengangguk pelan. "Kalau memang belum lunas, ya coba usahakan dikembalikan ke keluarganya. Tapi, kenapa baru cerita sekarang?" Bu Heni menunduk. "Saya takut, Pak. Belakangan ini, saya merasa diganggu. Bahkan tadi malam saya lihat sosok itu. Mirip sekali dengan pocong." Pak RT menarik napas panjang, lalu berdiri. "Besok pagi kita bicarakan lagi ya. Mungkin ada cara untuk selesaikan semuanya." Bu Heni mengangguk, meski dalam hatinya tetap cemas. Gangguan itu semakin jelas, dan ia tak tahu apakah cukup hanya dengan meminta maaf. Pagi itu, Pak Sarno duduk di bangku kayu dekat pintu gerbang makam. Bu Darmi datang membawa kantong plastik berisi bunga tabur. Pak Sarno sudah hampir 10 tahun jadi penjaga makam di kampung itu. Setiap pagi dan sore, ia menyapu jalan setapak di antara makam, membersihkan rumput liar, dan kadang membantu warga yang ingin ziarah. Usianya sudah lanjut, tapi tubuhnya masih kuat dan gerakannya sigap. "Mau ziarah, Bu?" sapa Pak Sarno sambil berdiri. "Iya, Pak. Mau ke makam suami saya. Sekalian bersih-bersih." Pak Sarno mengangguk. Setelah beberapa saat, keduanya duduk di bawah pohon trembesi besar di dekat gerbang. Bu Darmi memandang ke arah deretan makam baru. "Pak Sarno, makamnya Pak Rumadi itu yang mana ya?" "Yang di dekat pohon mangga kecil, 2 baris dari depan," jawabnya sambil menunjuk. "Saya lewat situ tadi, tanahnya kelihatan basah, padahal kering semua yang lain," kata Bu Darmi pelan. Pak Sarno menoleh. Wajahnya berubah sedikit gelisah. "Itu yang saya juga bingung, Bu. Tanahnya sering begitu, kayak habis disiram. Padahal malam sebelumnya nggak hujan." Bu Darmi diam, lalu bertanya lagi. "Bunga taburnya juga berantakan. Bukan ulah kucing, kan?" Pak Sarno mengangguk pelan. "Iya, Bu. Saya juga sering beresin. Tapi besoknya pasti berantakan lagi. Pernah juga saya nemu kertas aneh di situ, di atas pusaranya." "Kertas apa?" "Kertas putih ditindih batu kecil. Isinya nama-nama orang." Tulisan tangan Bu Darmi makin penasaran. "Bapak masih ingat nama-namanya? 1-2 ada yang saya kenal, kayak nama Bu Heni, Kang Dirman, ada juga si Egi." Bu Darmi terdiam. Pak Sarno melanjutkan, "Saya udah buang kertasnya, tapi 2 hari kemudian ada lagi, kertas baru. Nama-namanya sama.
Bapak cerita ini ke siapa aja? Gak banyak, takut orang salah sangka. Tapi kalau kayak gini terus, saya jadi kepikiran juga. Jangan-jangan emang ada yang ganggu makamnya Pak Rumadi. Bu Darmi berdiri pelan. Kalau memang benar itu nama para peminjam, berarti ada yang sengaja naruh. Entah buat maksud apa. Pak Sarno menatap ke arah makam-makam itu. Saya juga belum tahu, Bu. Tapi makin lama makin aneh aja rasanya. Rumah peninggalan Pak Rumadi masih dibiarkan kosong sejak pemakamannya. Halaman depannya dipenuhi daun kering dan ilalang mulai tumbuh di sisi tembok. Pak RT Mahfud beberapa kali mengingatkan warga agar tidak masuk sembarangan. Tapi karena pintu belakang tak pernah digembok, tetap saja ada yang iseng lewat. Suatu sore, Pak RT datang ke rumah itu bersama Bu Heni. Ia membawa niat baik, ingin memastikan tak ada barang penting yang tertinggal. Apalagi setelah kejadian-kejadian aneh mulai ramai dibicarakan warga. Begitu masuk, suasananya lembab dan berdebu. Bau kayu tua bercampur aroma pengap memenuhi ruangan. Di meja ruang tengah ada tumpukan map kusam. Pak RT membuka salah satunya. "Bu, coba lihat ini," ujarnya sambil menunjukkan selembar kertas. Bu Heni mendekat dan membaca pelan. Daftar nama, ada 5 nama tertulis dengan tulisan tangan rapi. 2 di antaranya sudah dicoret. Tersisa 3 nama lagi. Namanya sendiri, Kang Dirman dan Egi. Bu Heni menatap Pak RT dengan wajah panik. "Pak, berarti ini daftar peminjam?" Pak RT mengangguk. Sepertinya begitu. Dan yang belum dicoret kemungkinan belum lunas. Di sisi lain kampung, Kang Dirman sedang sakit. Sudah 2 malam ia mengigau. Tubuhnya lemas dan sering berkeringat dingin. Beberapa kali ia terbangun sambil menarik napas berat, lalu menangis sendiri di tempat tidur. Istrinya Bu Nanik hanya bisa mengipasinya dan mencoba menenangkannya. "Pak, kamu ngelindur lagi." Kang Dirman memejamkan mata, lalu membuka perlahan. "Aku mimpi." Pak Rumadi berdiri di pintu. Mukanya marah. Dia bilang, "Utang belum lunas." "Udah, jangan dipikirin, nanti tambah parah," kata Bu Nanik pelan. Tapi rasa takut tak bisa hilang. Kang Dirman mulai jarang bicara. Ia tak berani tidur sendiri. Bahkan di siang bolong, ia lebih memilih duduk di ruang tamu sambil merapal doa pelan. Warga pun mulai ramai bergosip. Di warung kopi, di depan masjid, bahkan di tempat cucian motor, semuanya membicarakan hal yang sama. Kayaknya arwah Pak Rumadi belum tenang. Utangnya masih banyak yang belum dibayar. Mungkin itu penyebabnya. Kalau cuma 3 orang, ya tinggal bayar. Beres urusan. Masalahnya, kalau nggak sempat bayar gimana? Apa tetap ditagih begitu? Kabar makin menyebar. Semakin malam, suasana kampung makin sepi. Tak ada lagi yang berani keluar selepas Isya. Semua merasa sedang diawasi sesuatu yang tak terlihat. Malam sedang hujan saat tetangga seberang rumah Kang Dirman keluar rumah untuk mengambil jemuran. Saat ia menengadah, matanya langsung terpaku pada atap rumah di seberang. Di atas genteng rumah Kang Dirman berdiri sosok putih membungkuk, diam. Wajahnya tak jelas. Tapi kain putih yang menjuntai dan cara berdirinya membuat bulu kuduk meremang. Ia buru-buru masuk lagi. Nafasnya berat, ia tak berani cerita pada siapa-siapa malam itu. Keesokan harinya, kaca jendela rumah Kang Dirman tampak retak. Ada batu kecil tergeletak di bawahnya. Kang Dirman bilang semalam seperti ada yang melempari rumahnya. Beberapa kali terdengar bunyi dari atap dan suara seperti sesuatu melompat-lompat. "Pak, udah cukup," kata Bu Nanik dengan cemas. "Kita bayar saja sisa utang itu. Mungkin ini karena belum kamu lunasi." Kang Dirman hanya duduk menunduk di ruang tamu. Badannya masih lemas. "Aku mau bayar, tapi ke siapa?" Akhirnya mereka mendatangi rumah Arif, anak almarhum Pak Rumadi. Rumahnya berada di kampung seberang. Mereka datang dengan membawa uang dalam amplop. Begitu bertemu, Kang Dirman langsung mengulurkan amplop itu. "Maaf Rif,
Ini uang utang bapakmu yang dulu pernah aku pinjam. Belum sempat kulunasi waktu beliau masih hidup. Arif mengerutkan kening. Ia menerima amplop itu, lalu berkata pelan, "Kang, saya nggak tahu soal utang-utang. Bapak nggak pernah ninggalin catatan atau ngomong ke saya tentang siapa aja yang masih punya tanggungan. Tapi ini tanggung jawab saya," ucap Kang Dirman. "Saya ngerti, tapi saya juga bingung, Kang. Kalau nggak ada wasiat atau catatan, saya takut malah salah urus. Saya kembalikan saja ya, Kang." Arif menyerahkan kembali amplop itu. Kang Dirman tak bisa berkata apa-apa. Wajahnya lelah. Ia merasa buntu. Sepulang dari rumah Arif, suasana hati Kang Dirman makin berat. Ia duduk di kursi depan rumah, memandangi genteng. Bekas batu semalam masih tertinggal. Ia mulai bertanya-tanya, apa memang benar semua ini karena utang yang belum lunas? Atau ada hal lain yang sedang menuntut balas? Di sisi lain kampung, Egi tinggal di kontrakan kecil dekat bengkel tempatnya bekerja. Ia perantau dari luar kota, pernah meminjam uang ke Pak Rumadi untuk menebus motor hasil cicilan yang hampir ditarik leasing. Meski jarang ikut kegiatan warga, Egi dikenal sopan dan tak banyak tingkah. Beberapa malam terakhir, Egi terlihat gelisah. Tetangga sebelah, Pak Gino, bilang pernah lihat Egi berdiri lama di balik tirai jendela. Matanya terus mengarah keluar pagar. Dia bilang ada yang berdiri diam di depan rumah. Pakai kain putih dari kepala sampai kaki. Cerita Pak Gino saat ngobrol dengan Bu Heni di warung. Katanya diam terus lama, habis itu dia nggak keluar-keluar. Esoknya, kontrakan Egi sepi, pintu tak terkunci, isinya masih lengkap. Tapi orangnya tak ada. Teman-temannya di bengkel juga bilang Egi tidak masuk kerja. Motor Egi ditemukan warga di dekat sungai kecil di tepi desa. Terparkir begitu saja di bawah pohon randu. Tidak rusak, tidak roboh, hanya basah karena embun malam. Warga mulai resah. Mereka membatasi diri keluar malam. Jalanan kampung jadi lebih cepat sepi. Anak-anak dilarang main selepas maghrib. Pak RT Mahfud mengumpulkan warga inti di rumahnya. Ini sudah kejadian ketiga. Kang Dirman masih sakit. Egi malah hilang, katanya sambil menatap Bu Darmi dan Bu Heni yang duduk gelisah. "Kita harus ngapain, Pak?" tanya Bu Darmi. "Ini udah nggak biasa. Aku mikir mau ke makam Pak Rumadi lagi. Lihat langsung. Kemarin Pak Sarno bilang ada yang naruh kertas bertuliskan nama-nama di sana. Jangan-jangan ada lagi." Bu Heni menarik napas panjang. "Saya ikut, Pak. Kalau memang ini soal utang saya dulu, saya juga harus tahu." Pak RT mengangguk. Malam itu, mereka bertiga, Pak RT, Bu Heni, dan Bu Darmi, berjalan pelan menuju makam yang letaknya di dekat kebun bambu. Lampu senter Pak RT jadi satu-satunya penerang di antara semak dan nisan tua. Tak ada suara, tak ada orang lain, tapi langkah mereka terasa berat saat mendekat ke pusara Pak Rumadi. Hati mereka makin tak tenang. Di depan makam Pak Rumadi yang masih basah tanahnya, suasana terasa makin berat. Senter Pak RT menyorot nisan yang warnanya mulai kusam. Bu Darmi berdiri diam sambil sesekali melirik ke sekitar. Bu Heni terlihat gelisah sejak mereka sampai. Langkahnya ragu. Ia akhirnya duduk di batu nisan lain, menunduk, lalu berbicara pelan. "Aku harus cerita sesuatu," katanya tanpa melihat siapapun. Pak RT dan Bu Darmi langsung menoleh ke arah Bu Heni. "Aku pernah datang ke rumah Pak Rumadi beberapa bulan sebelum dia meninggal. Aku marah karena utangku makin besar. Bunganya nambah terus. Padahal aku cuma minjam 2 juta waktu itu." Ia menarik napas. "Kita sempat ribut. Aku emosi dorong dia. Dia jatuh. Kepalanya kayak kena sudut lemari. Tapi waktu itu dia masih sadar. Aku panik, terus kabur. Gak tahu dia gimana setelah itu." Pak RT diam sejenak. "Kenapa baru cerita sekarang, Bu?" "Aku takut. Waktu itu gak ada yang tahu aku kesana. Gak ada yang tanya. Terus selang beberapa minggu aku dengar dia meninggal. Katanya kena serangan jantung. Aku diam aja."
Bu Darmi masih tertegun. Kalau begitu, pocong itu bukan cuma soal utang, tapi juga soal kejadian itu. Bu Heni mengangguk pelan. Wajahnya pucat. Setiap malam aku kepikiran, apalagi setelah kejadian di warung, terus Egi hilang. Aku takut itu beneran dia, Pak Rumadi. Datang bukan buat nagih uang, tapi buat minta keadilan. Pagi harinya, desas-desus mulai beredar. Warga yang sebelumnya mengira ini semua karena utang, kini mulai bicara soal dosa lama dan penyesalan. Pagi-pagi Pak Sarno datang ke rumah Pak RT. Wajahnya kelihatan serius, berbeda dari biasanya. "Saya mau usul Pak RT," katanya. "Kayaknya kita harus bersihin makam Pak Rumadi. Terlalu banyak yang aneh." Pak RT menanggapi cepat. "Saya juga udah kepikiran, tapi kalau cuma dibersihin, cukup. Makanya saya sarankan sekalian doa bersama. Kita tanam bambu kuning di sekeliling pusaranya, biar tenang." Pak RT mengangguk. "Nanti saya kumpulin warga. Kita atur sore ini." Menjelang sore, beberapa warga berkumpul di pemakaman. Ada Bu Darmi, Pak Sarno, Bu Heni, dan beberapa bapak-bapak lain. Mereka membawa alat kebersihan, tikar, air bunga, dan batang-batang bambu kuning. Tanah di makam Pak Rumadi memang basah dan becek. Bunga tabur lama sudah layu, berserakan. Kertas-kertas dengan tulisan nama masih ada, walau sebagian sudah lusuh. Pak Sarno menanam bambu kuning di 4 penjuru makam. Satu persatu warga membaca doa dengan hikmat. Pak RT berdiri sedikit menjauh, mengamati keadaan. Tiba-tiba beberapa orang mulai mencium bau aneh, menyengat seperti bau busuk yang muncul dari balik semak. Bu Darmi menutup hidungnya. "Pak, baunya sama kayak waktu di warung Bu Heni." Beberapa warga menoleh ke arah barat. Tepat di ujung jalan pemakaman, terlihat sosok putih berdiri diam. Bentuknya jelas seperti pocong, tak bergerak sedikit pun. "Astagfirullah," gumam salah satu warga. Sosok itu tak lama kemudian menghilang. Tak ada yang berani mengejar atau mendekat. Semuanya hanya saling pandang, bingung harus berkata apa. Pak RT memutuskan untuk menyudahi doa lebih cepat. "Udah cukup. Besok-besok kita lanjut lagi. Sekarang pulang dulu." Dalam perjalanan pulang, tak ada yang bicara. Masing-masing larut dalam pikirannya sendiri. Doa sudah dilakukan, bambu kuning sudah ditanam, tapi gangguan masih terasa. Malamnya, Bu Heni terbangun sambil menarik napas cepat. Keringat membasahi pelipisnya. Ia baru saja bermimpi didatangi seseorang, Pak Rumadi. Ia duduk lama di tepi ranjang. Wajah lelaki itu masih terbayang jelas. Pak Rumadi berdiri di depan rumah kosongnya, menatap tajam tanpa bicara. Lalu tangannya terangkat, menunjuk ke arah pintu rumah. Keesokan paginya, Bu Heni mendatangi rumah Kang Dirman. Pria itu tampak lesu, duduk di depan rumah sambil minum air hangat. "Kamu mimpi juga?" tanya Bu Heni pelan. Kang Dirman mengangguk. "Pak Rumadi datang, gak ngomong apa-apa, cuma nunjuk rumahnya." Bu Heni menelan ludah. "Sama, mereka sepakat menemui Pak RT." Setelah bercerita, Pak RT mengajak beberapa warga untuk mengecek rumah kosong milik almarhum Pak Rumadi. Rumah itu sudah lama tak dihuni sejak pemakamannya. Pintu rumah dibuka, debu menempel di mana-mana. Meja kayu di ruang tamu masih ada, meski kakinya sudah goyah. Rak buku berisi catatan-catatan lama. Di sudut dekat lemari tua, Bu Heni melihat sebuah kantong kain kecil, kusam warnanya. "Pak, ini apa ya?" tanya Bu Heni sambil mengangkat kantong itu. Pak RT membukanya perlahan. Di dalamnya ada beberapa lembar uang, sudah lusuh, dan potongan kertas berisi nama-nama warga. "Itu uang yang dulu dipinjamkan Pak Rumadi," ujar Kang Dirman pelan. "Kayaknya memang sengaja disimpan." Sore harinya, warga berkumpul di rumah Pak RT. Mereka berdiskusi cukup lama. Akhirnya disepakati bahwa uang dalam kantong itu akan dikembalikan ke keluarga Pak Rumadi. "Bukan soal jumlahnya," ucap Pak RT. "Ini simbol.
Kita kembalikan saja sebagai pelunasan, biar nggak ada yang menggantung. Tak semua wajah tampak yakin, tapi tak ada yang menolak. Bu Heni pun setuju. Kalau ini bisa bikin tenang, saya ikhlas. Keesokan harinya, Pak RT dan beberapa warga menyerahkan kantong itu ke anak lelaki Pak Rumadi. Ia sempat bingung, tapi menerimanya dengan raut wajah campur aduk. Kalau ini bisa bikin desa tenang, saya terima, katanya. Warga mulai berharap, mungkin setelah ini semuanya akan kembali seperti semula. Beberapa hari setelah kantong berisi uang dikembalikan ke keluarga Pak Rumadi, desa mulai tenang. Tidak ada lagi yang melihat penampakan, tidak ada gangguan aneh, tidak ada cerita-cerita baru dari warga. Bu Heni masih belum sepenuhnya tenang, tapi setidaknya ia bisa tidur tanpa mimpi aneh. Sekarang lampu depan warung aku nyalain terus, Pak, ucap Bu Heni pada Pak RT yang sedang lewat. Pak RT mengangguk. Nggak apa-apa, namanya juga jaga-jaga. Sorenya kabar mengejutkan datang. Egi kembali ke desa. Ia ditemukan duduk di pinggir jalan, dekat sawah oleh Pak Sarno. Bajunya lusuh, matanya sayu dan tubuhnya terlihat kurus. Dia bilang, lihat Pak Rumadi terus, cerita Pak Sarno kepada Pak RT dan warga yang berkumpul. Setiap malam didatangi, katanya. Egi akhirnya dibawa pulang dan dirawat di rumah salah satu kerabatnya. Ia belum banyak bicara, tapi sesekali menyebut nama Pak Rumadi sambil berbisik pelan. Bu Heni dan Kang Dirman mendengar kabar itu. Mereka hanya saling pandang tanpa berkata apa-apa. Rasa bersalah masih belum hilang sepenuhnya, meski keduanya merasa lebih tenang setelah semua yang terjadi. Masih sering mikir soal almarhum, kata Kang Dirman sambil duduk di depan warung Bu Heni. Tapi sekarang nggak segelap dulu rasanya. Bu Heni mengangguk. Aku juga, nggak tahu kenapa, kayak ngerasa utang itu udah dilunasi, walau cuma simbol. Warga desa kemudian memutuskan untuk membersihkan rumah kosong peninggalan Pak Rumadi. Beberapa orang membantu mengecat dinding yang mulai mengelupas dan membetulkan genteng yang bocor. Anak lelaki Pak Rumadi datang sesekali, membantu membereskan barang-barang yang masih tersisa. Rumah itu tak lagi terlihat menyeramkan. Malam mulai turun. Bu Heni sedang membereskan kursi di depan warung ketika terdengar suara ketukan dari belakang. Ia terdiam sejenak, jantungnya berdegup kencang. Dengan langkah perlahan, ia berjalan ke arah belakang. Suara itu terdengar lagi. Saat membuka tirai warung, ia terkejut melihat seekor kucing menjatuhkan kaleng kosong. Ya ampun, kucing, gumam Bu Heni pelan sambil menarik napas lega. Keesokan harinya, kabar tentang malam tenang tersebar di antara warga. Tak ada lagi cerita pocong. Tak ada lagi ketukan yang mencurigakan. Meski begitu, sebagian warga, terutama Bu Heni dan Kang Dirman, masih menyalakan lampu setiap malam. Sekadar untuk berjaga, sekadar untuk memastikan bahwa benar-benar sudah tak ada yang datang menagih. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.